Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam forum diskusi kali ini. Baik teman-teman, saya Talsa Bildara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Indah Permatasari, di mana pertanyaannya ialah bagaimana pemerintah daerah itu dapat menjaga kontinuitas dan juga akurasi manajemen aset jika ASN yang sudah dilatih secara berkala itu dipindahkan ke instansi lain, dan strategi taktis apa yang kelompok kami tawarkan untuk mengatasi dampak dari rotasi pegawai ini. Baiklah teman-teman, mungkin ini memang sudah menjadi masalah nyata di pemerintahan. Dan kelompok kami itu solusinya ada 3 hal sederhana. Yang pertama yaitu adalah dengan tidak menyimpan pengetahuan di kepala orang, tetapi di dalam sistem. Kenapa begitu? Karena itu artinya adalah semua data aset itu harus diinput ke dalam sistem digital. Jadi sehingga siapapun nantinya yang akan menggantikan itu akan bisa langsung membaca riwayat dan juga kondisi aset tanpa harus bertanya-tanya dulu ke pegawai lama. Kemudian yang kedua yaitu dengan membuat SOP, dan juga itu wajib untuk dijalankan, yaitu setiap langkah pengelolaan aset itu harus selalu terdokumentasikan dalam prosedur yang tertulis. Jadi nantinya ketika ada pegawai baru itu dia akan bisa langsung mengikuti prosedur yang ada, bukan mengikuti prosedur ataupun bergantung pada prosedur ataupun kebiasaan orang sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan pelatihan yang harus dilakukan dengan rutin dan juga terjadwal. Jadi bukan cuma sekali ataupun 2 kali. Dan juga bukan hanya pegawai lama yang dilatih, tetapi juga setiap pegawai baru yang masuk ke unit pengelola aset itu wajib langsung mendapatkan orientasi ataupun BIMTEK. Dan teman-teman, intinya itu adalah sistemnya yang harus kuat, bukan orangnya. Karena orang itu bisa pindah, tetapi kalau sistem itu tidak bisa ikut pindah-pindah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Giovanni. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa pengelolaan aset daerah penting untuk peningkatan PAD? Sederhana saja, aset yang dikelola dengan baik menghasilkan uang bagi suatu daerah. Contohnya begini, kalau pemerintah daerah mempunyai tanah atau gedung yang menganggur dan tidak terkelola dan tidak terdata dengan baik, tanah ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan bisa diserobot pihak lain. Tapi kalau aset itu didata dengan rapi lalu disewakan kepada pihak ketiga secara resmi, misalnya disewakan untuk toko, kantor, atau fasilitas umum yang berbayar, maka daerah mendapat pemasukan dari hasil sewa tersebut, dan itu masuk ke PAD. Selain itu, aset yang tercatat lengkap juga memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama pemanfaatan dengan investor yang juga berpotensi menambah pemasukan suatu daerah. Jadi intinya, aset yang tidak dikelola sama dengan menghasilkan potensi APBD yang hilang atau tidak menghasilkan apapun. Aset yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber pendapatan untuk suatu daerah tersebut dengan nyata. Baiklah, saya Nadia Marizal dengan BP 23101155310258 akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari rekan saya yaitu Ainun Salsabila, di mana pertanyaannya adalah mana yang lebih penting, pengadaan aset baru atau optimalisasi aset yang sudah ada? Jawabannya adalah optimalisasi aset yang sudah ada jauh lebih penting, terutama di kondisi Indonesia saat ini. Alasannya sederhana, yaitu banyak pemerintah daerah yang sebenarnya sudah memiliki banyak aset, seperti tanah, gedung, kendaraan. Tetapi, sebagian besar aset tersebut tidak dipakai secara optimal. Membeli aset baru, sementara yang lama masih terlantar, justru menambah pemborosan. Kita contoh kecilkan di kehidupan sehari-hari, seperti bayangkan membeli kursi baru, sementara kursi lama masih bagus, tetapi cuma diparkir di gudang, itu tidak efisien.
Mahmudi di dalam bukunya juga menegaskan bahwa pemeliharaan dan optimalisasi aset yang ada jauh lebih efisien dari sisi biaya dibandingkan pengadaan baru. Pengadaan baru tetap dibutuhkan, tetapi atau dengan syarat aset yang ada memang sudah tidak cukup lagi atau tidak layak lagi digunakan. Jadi, kita optimalkan dahulu yang ada, baru kalau betul-betul kurang, lakukan pengadaan baru berdasarkan analisis kebutuhan yang matang. Terima kasih. Setelah menjawab pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir juga forum diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam forum diskusi ini. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.